Oke, saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara membaca ayat firman Tuhan dari Matius 25 ayat 31 sampai 33. Judul perikopnya penghakiman terakhir. Ya. Tapi saya janji ini khotbahnya enggak menakutkan kok. Karena penghakiman terakhir ntar pada waduh, ini mau dihakimi ini ya. Puji nama Tuhan. Matius 25 ayat 31. Saya akan membacakan ayat ganjil, Bapak Ibu Saudara membaca ayat genap. Setuju? Ya, ayat 31 demikian tertulis. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Ayat 32. Oke, memisah seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Hari ini akan cerita tentang domba dan kambing. Siapa di sini yang punya peliharaan domba dan kambing? Ada? Nggak ada ya. Kalau gitu tidak ada yang nanti supaya saya nggak diprotes. Bukan begitu, bugem gitu ya. Wong saya angon wedhus aku saya tahu gitu ya, nggak ada ya. Oke, jadi kita akan belajar bersama-sama ya. Yang pertama-tama kalau kita lihat di ayatnya yang ke-31 dikatakan apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Jadi ini berbicara tentang akhir zaman. Waktu Tuhan nanti datang kembali. Siapa yang percaya Tuhan akan datang kembali? Amin. Ya, waktu Tuhan nanti datang kembali bersama dengan semua malaikat, lalu semua bangsa akan dikumpulkannya. Dan di hadapannya ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Kenapa kok domba dipisahkan dari kambing? Dan kenapa kok baru dipisahkannya pada akhir zaman? Nah, ternyata domba dan kambing itu sangat mirip. Ya, yang pernah lihat domba katakan amin. Yang sering lihat kambing katakan amin. Mirip gak sih? Mirip ya. Nah, memang sekarang ini saya akan menjelaskan kenapa seorang gembala akan memisahkan domba dan kambing. Yang pertama, karena domba dan kambing itu sangat mirip. Yang pertama, kemiripannya adalah fisiknya hampir sama. Bentuknya ini loh, hampir sama. Besar-besarnya, tinggi-tingginya, gemuk-gemuknya, bahkan wajahnya itu sangat mirip. Betul? Ya. Nah, ini berbicara tentang apa? Domba dan kambing itu secara fisik atau secara lahiriah, secara penampilan itu sama. Di antara kita di sini mungkin ada yang Kristen domba, ada yang Kristen kambing. Sama-sama ke gereja, sama-sama memuji Tuhan, sama-sama berdoa, sama-sama duduk dan bilang amin haleluya. Tapi apa yang membedakan Kristen domba dan Kristen kambing? Ya, tadi masih belum perbedaan. Yang pertama persamaannya. Yang pertama fisiknya sama. Yang kedua bersuaranya sama. Kalau saya tanya anak-anak sekolah minggu, suara kambing gimana? Oh, pintar. Coba suara domba gimana? Loh, kok sama? Iya. Ternyata domba dan kambing suaranya pun sama. Ngomongnya ini sama, ya. Kalau berseru berdoa kepada Tuhan sama. Memuji dan berdoa sama, ya. Jadi tidak kelihatan. Lahiriahnya sama, suaranya sama. Yang ketiga, dagingnya itu kalau dimasak, ternyata rasanya juga sama. Ya, selain rasanya sama, siapa di sini yang suka sate kambing? Hah? Wah, di belakang ada yang angkat tangan. Ada yang suka gulai kambing. Kalau di sini domba agak jarang ya.
Tetapi ternyata menurut yang pernah makan dan daging kambing, tetapi selain rasanya sama, ternyata manfaatnya juga sama. Manfaatnya apa makan daging kambing atau makan daging domba? Satu, menaikkan tekanan darah. Yang tekanan darahnya rendah, suka pusing-pusing. Kalau makan daging kambing, tekanan darahnya naik. Yang kedua, suhu tubuhnya naik. Badannya jadi anget. Dan yang ketiga adalah bisa menghangatkan tubuh gitu ya. Nah, ini berbicara tentang walaupun Kristen domba, walaupun Kristen kambing, kalau mereka memberi diri, mengorbankan, memberikan uang mereka, tenaga mereka, bakat mereka, pengalaman mereka buat Tuhan, semuanya akan bermanfaat bagi kerajaan Tuhan, akan memuliakan Tuhan. Amin. Lah tapi kenapa kok harus dipisahkan? Kenapa kok harus dipisahkan antara domba dan kambing? Ternyata kalau tadi ada 3 persamaannya, apa tadi yang pertama? Fisiknya sama. Kedua, suaranya pinter-pinter. Yang ketiga, dagingnya sama. Tapi ternyata ada perbedaan. Nah, perbedaannya itu adalah pada jenisnya. Ternyata mereka kambing dan domba ini berbeda jenis. Meskipun sama-sama dari keluarga Bovidae, yaitu berkaki 4 dan memamah biak. Tetapi domba itu termasuk genus Ovis dan kambing termasuk genus Capra. Di mana kromosomnya, jumlah kromosomnya juga berbeda. Domba kromosomnya cuma 54, sedangkan kambing kromosomnya itu 60. Jadi kalau kromosomnya berbeda nggak bisa dikawinkan. Bapak Ibu pernah lihat kambing ngawin dengan domba? Nggak ada ya, nggak pernah ya. Kenapa? Karena ternyata beda jenis. Ya, nah oleh karena itu Kristen domba dan Kristen kambing tidak bisa dikawinkan, tidak bisa bersatu. Artinya apa? Karena kromosomnya beda, maka yang satu Kristen domba ini adalah Kristen yang rohani. Kalau kambing Kristen yang rohana, Kristen yang kedagingan. Mungkin pada saat kita datang ke gereja, kita menghadap kepada Tuhan. Kalau Kristen kambing bilang, Tuhan berkati aku. Berkati aku dengan melimpah. Tuhan, aku punya masalah, Tuhan selesaikan masalahku. Tapi Kristen domba bilang sama Tuhan, Tuhan aku pengen menyenangkan Engkau Tuhan. Aku mau nyanyi walaupun suaraku gak enak Tuhan, tapi aku mau nyanyi buat Engkau. Aku mau bersaksi Tuhan. Walaupun mungkin orang lain akan menertawakan aku, tapi aku mau bersaksi buat Engkau. Ya, jadi ternyata yang beda itu dalamnya. Katakan sama-sama saya, dalamnya. Dalamnya, hatinya. Jadi Kristen kambing dan Kristen domba tidak kelihatan. Kelihatannya sama-sama, suaranya sama-sama embek, tapi dalamnya Tuhan yang tahu. Amin. Ya. Nah, kalau begitu, kalau misalkan kita, aduh Tuhan, ternyata aku selama ini Kristen kambing Tuhan, aku kesini cuma cari sembako Tuhan. Misal, gak ada di sini ya, yang ada di Ethiopia sana, di dalam jurang-jurang yang paling dalam. Bertobat. Tapi karena di sini gak ada, jadi ya saya lewati. Amin. Ya, kita semua di sini cari Tuhan benar-benar karena kita mau menyenangkan Tuhan. Amin. Yang kedua, domba itu ternyata suka bergerombol. Sedangkan kambing itu suka menyendiri. Jadi kalau domba, gembala domba itu bisa, angon domba itu bisa langsung banyak sekali. Tapi kalau kambing itu paling cuma 5-20 ekor sudah kesulitan. Kenapa? Karena kambing tuh lari sana, lari sini. Jadi gembalanya itu harus bawa tongkat itu untuk memukul. Hei, pernah kalau di jalan tiba-tiba ada kambing nyebrang, ya? Nah itu sulit sekali diatur. Nah kita buka Yohanes 10
ayat 14 ayat 27. Nah, dikatakan dalam Yohanes 10 ayat 27, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Jadi ciri-cirinya domba ada 3 ini. Yang pertama mendengar suara gembalanya, mendengar suara Tuhan. Dan yang kedua mengenal, Tuhan itu kenal. Kalau tadi ada satu ayat di Yohanes 10 ayat 14 sampai 16 katakan mereka berseru-seru, tapi aku bahkan mengatakan enyahlah mereka. Betul? Karena aku tidak mengenal mereka. Jadi kambing dan domba bisa saja bersama-sama. Tapi yang dikenal Tuhan kambing apa domba? Domba. Ya, di sini ada 3 kriteria. Dengar suara Tuhan, Tuhan mengenal para domba, dan para domba mengikut Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah sekarang siapa yang kita ikuti? Apakah Tuhan atau hantu? Apakah ada yang masih percaya pakai susuk atau pergi ke dukun-dukun? Hati-hati, itu bukan Kristen domba, itu Kristen kambing. Ya. Nah, berikutnya lagi dikatakan bahwa domba itu suka gerombol. Unyel-unyelan, wah, untel-untelan, kok untel-untelan ya, gimana ya? Jadi berkerumun. Itu sebabnya kalau gembala memisahkan kambing dan domba, kenapa? Kalau domba itu tidur di luar, itu tidak kedinginan. Karena dia selalu bersama-sama dengan domba-domba yang lain. Semakin dingin, semakin mepet, semakin berkerumun dengan yang lain. Tetapi kalau kambing, karena tidak suka berkerumun, kambing itu sukanya sendiri-sendiri. Maka kalau petang hari, para gembala harus memasukkan kambing-kambing ke dalam kandang. Ya, di tengah-tengah yang enak, yang ada jeraminya. Supaya apa? Supaya kambingnya tidak kedinginan. Ya. Nah, ini bedanya. Kalau Bapak Ibu senang datang bersekutu, bersama-sama, tidak suka pertengkaran, suka perdamaian, gak suka olok-olokan dengan yang lain, berarti Bapak Ibu Kristen domba. Tapi kalau males aku ambek si A, wah aku malah gak seneng ambek si B, wah akhir artinya Bapak Ibu tidak suka rame-rame, sukanya menyendiri, egois atau mementingkan diri sendiri, berarti Bapak Ibu Kristen kambing. Tapi tidak ada di sini ya. Coba domba-domba mana suaranya? Ya dah. Oke, itu yang kedua. Domba suka gerombol. Makanya sama gembala dipisahkan kalau petang. Makanya kenapa Tuhan Yesus mengambil ilustrasi ini? Waktu nanti akhir zaman, domba akan dipisahkan dari kambing. Ya, berikutnya yang ketiga perbedaannya. Makannya berbeda. Loh, mosok toh? Makannya bukan yang ijo-ijo. Ya, tapi kalau domba makannya itu rumput-rumput di tanah. Jadi kalau makan itu nunduk. Kalau kambing makannya cari tanaman hijau yang menggantung. Jadi kalau kita perhatikan, kalau di Surabaya saya sering lihat tuh kambing. Ada tanaman-tanaman kambing itu pada dangak-dangak gitu ya, menengadah makani tanaman-tanaman. Tapi kalau domba tidak bisa. Makanya kenapa di Mazmur dikatakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, ya kan? Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Kenapa? Karena domba makannya rumput. Nah, ini berbicara tentang apa? Kalau mendengarkan firman Tuhan, Kristen domba itu menundukkan diri. Oh, gitu ya. Oh iya, aku mau belajar. Ya, aku mau makan kenyang. Tapi kalau Kristen kambing pada saat mendengarkan firman Tuhan itu, mosok gitu. Siapa sing khotbah? Siapa itu ya? Oh, gak terkenal itu. Gak percaya aku. Nah, itu artinya menengadah atau dengan kata lain sombong.
pilih-pilih. Betul? Kalau rumput loh, apanya yang dipilih? Nggak ada, sama semua ya. Tapi kalau tanaman-tanaman hijau, oh bisa dipilih. Oh ini daun apa ini ya? Oh saya mau yang ini nih, daunnya anggur. Oh ini daun apa ini gitu ya? Pilih-pilih. Nah, Kristen-Kristen domba itu makan firman Tuhan dan kenyang. Mereka tidak pernah pilih-pilih. Tidak pernah memilih siapa, rumput apa, nggak pernah. Tapi apapun firman Tuhan yang Tuhan sampaikan akan dijadikan makanan dan mengenyangkan. Amin. Nah, jadi artinya pada saat kita mendengarkan firman Tuhan, hati kita tuh harus terbuka. Coba hatinya dibuka. Bajunya jangan disobek, hatinya aja yang dibuka, oke? Waktu Tuhan mau menegur kita, oh iya Tuhan, aku mau ditegur Tuhan. Oh iya Tuhan, aku ternyata selama ini salah Tuhan, aku mau berubah. Ada hati yang mau berubah. Amin. Ya, berikutnya selain makannya rumput, ternyata makannya domba itu selalu maju. Kalau kambing itu munyer-munyer, wah ya puter-puter pilih-pilih. Makannya domba itu selalu maju. Bayangkan domba itu satu hari bisa makan 8 sampai 10 jam. Wih, seharian makan terus, iya. Makan pagi, makan sore, bahkan kalau malam, kalau bulannya lagi bulan purnama, domba itu makan. Artinya apa? Kristen domba itu suka akan firman Tuhan. Selalu mencari firman Tuhan. Untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Itu domba. Berbeda dengan kambing. Ya. Nah, karena domba itu tadi dikatakan kenapa makannya itu selalu maju, makannya nggak pernah mundur. Karena domba itu berkerumun, kalau mundur nanti keinjek temennya. Kan rame-rame gitu kan ya. Dan yang lebih lucu lagi, ternyata domba ini makan itu maju, kenapa? Karena makannya banyak, buang airnya juga banyak, buang kotorannya banyak. Jadi teman-temannya itu bisa punya indera penciuman yang hebat. Ini sudah ada kotoran, nggak mau. Dia hanya mau rumput-rumput yang bersih, bukan rumput-rumput yang kotor. Nah itu domba, ya. Nah sekarang bahayanya, siapa di sini yang mau jadi Kristen domba? Lambaikan tangannya, amin. Oke, yang mau jadi Kristen kambing, yang tangannya tertinggal, lah nggak ngangkat tangan nih. Coba Kristen domba, lambaikan tangannya. Yang kedinginan biar nggak dingin, gerak-gerakkan tangannya, amin. Oke. Nah, tetapi kalau Kristen domba itu punya bahaya, harus waspada. Ya, apa waspadanya? Yang pertama, domba itu lemah dan tidak berdaya. Ya, sekalipun ada domba jantan yang bertanduk, tapi itu tidak pernah dipakai untuk berkelahi. Itu hanya dipakai untuk ritual, ya, ditandingkan dengan sesama domba, bukan untuk melindungi diri. Jadi domba yang lemah dan tidak berdaya, kita itu cuman mengandalkan gembala yang menjaga kita. Amin. Di tengah-tengah kehidupan ini, kita itu lemah dan tak berdaya. Kalau kita Kristen domba. Tapi kalau kita Kristen kambing, ake akale. Betul? Wah, gak pas. Nanti aku tak kredit online aja. Oh, gak apa-apa, nanti aku tak ngutang aku tak ngutang sama tetanggaku. Tapi kalau Kristen domba hanya berserah kepada Tuhan. Tuhan, aku lemah dan tak berdaya. Aku gak bisa apa-apa. Hanya domba yang bisa menolong. Bagaimana domba menolong? Nah, nanti saya ceritakan. Yang kedua, bahaya yang kedua adalah domba ini punya satu kelemahan. Kalau dia terlalu gemuk, maka kalau ada lubang, ada legokan di tanah, dia itu bisa kejebur gitu ya, jelungup, atau bahkan dikatakan itu
dia bisa terbalik. Dan kalau dia sudah terbalik, dia itu tidak bisa balik badan sendiri. Saking gemuknya. Ya. Nah, satu karena gemuk, dua karena mengandung. Domba-domba yang mengandung itu tidak bisa balik badan. Harus nunggu gembalanya mengambil, digendong, ya, dilus-lus, dibersihkan. Apalagi kalau tanahnya itu penuh lumpur. Kebayang nggak? Itu bulu-bulu domba yang kena lumpur akan kering, keras, kaku. Dan itu perlu gembala untuk membersihkan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita punya kebiasaan-kebiasaan yang buruk? Apakah kita punya dosa-dosa yang kita sulit sekali lepas? Itu kayak jeglongan itu. Ya, hanya Tuhan yang bisa mengangkat kita lepas daripada ikatan dosa itu, daripada kebiasaan-kebiasaan buruk itu. Kita nggak bisa dengan kekuatan sendiri. Tapi kita tinggal berteriak, "Mbek!" maka gembala akan mencari. Bahkan katakan gembala yang baik, meninggalkan yang 99 ekor, mencari 1 ekor yang terhilang. Amin. Ya, apapun permasalahan Bapak Ibu saat ini, panggil nama Tuhan untuk menolong. Karena kita lemah dan tak berdaya. Tapi gembala kita, gembala yang baik, dia sanggup. Dia menolong kita dan bahkan dia membebaskan kita. Amin. Ya, berikutnya lagi. Pada saat itu hal yang lain adalah pada saat naluri berkelompoknya itu, ya, kan domba itu suka gerombol. Nah, pada saat domba itu mau dicukur bulunya, itu dia juga gerombol, dibawa kepada pemotongan bulu. Nah, seringkali domba ini kadang itu tidak mau dipotong bulunya. Kenapa? Karena pada saat dipotong bulunya itu rasanya tidak enak. Ya, dan mereka akan kedinginan. Kalau ada bulunya tebal, mereka itu hangat. Maka kadang itu mereka rame-rame itu melarikan diri tidak mau dipotong bulunya. Gitu ya. Sebenarnya bukan karena keinginan mereka sendiri-sendiri, enggak, tapi karena berkerumun. Kalau begitu ada satu yang menyesatkan, maka akan dengan sangat mudah domba-domba ini tersesat. Ya, tidak dipotong bulunya. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara, kalau bulunya tidak dipotong, apa yang akan terjadi? Dia akan kesulitan bergerak. Nah, Kristen-Kristen domba, kita perlu memberi. Amin. Meskipun kita itu adalah mungkin kita, loh, saya bukan orang kaya, tapi kita mau punya mental kaya. Amin. Domba, setiap domba itu bisa memotong atau dipotong bulunya untuk dipakai sebagai pakaian. Pakaian para gembala, ya. Maka sebenarnya ini berbicara tentang Kristen domba. Kita mau memberikan apa yang kita miliki untuk Tuhan, untuk gembala kita, untuk orang-orang yang lain yang membutuhkan. Amin. Supaya tidak ada yang kedinginan. Percaya nggak kalau misalkan domba itu dipotong bulunya kemudian mereka akan kedinginan? Mungkin nggak? Tidak mungkin. Memang mereka akan merasa lebih dingin. Tapi mereka kan masih punya bulu. Tidak mungkin digunduli. Digunduli semuanya gitu ya. Enggak. Tapi mereka akan masih tetap bisa bertahan. Tapi dengan mereka memberikan bulu mereka, bulu itu bisa bermanfaat, bisa berguna, bisa menolong orang lain. Jangan menunggu kaya baru menolong yang lain. Tapi kita bisa menolong orang lain dengan apa? Dengan mendoakan mereka, dengan memberikan perhatian kita buat mereka, dengan mungkin mengajak mereka ke gereja, ya. Dengan apapun yang kita bisa lakukan, kita bisa lakukan. Karena kita adalah Kristen-Kristen domba. Amin. Ya, dan yang terakhir, ya, yang terakhir adalah domba-domba ini berbahaya pada saat bersantai. Kalau pada saat santai, domba-domba ya kan, tenang-tenang,
tiba-tiba apa yang terjadi? Ada serigala. Betul? Dikatakan dalam ayat yang lain, sebab kita ini seperti anak domba di tengah serigala. Pada saat domba ini bersantai, wah santai dulu hati-hati, bisa saja serigala itu datang dan menerkam kita. Oleh karena itu apa yang harus kita lakukan? Senantiasa berjaga-jaga. Kalau ada mungkin yang kelihatan, mungkin orang-orang yang mengajak kita kelihatannya baik, tapi kita mesti tetap waspada. Kita berdoa dan bertanya kepada Tuhan. Ada yang ngajak bisnis. Wah, ini lagi merintis bisnis ini. Waduh, kelihatannya ini prospeknya sangat baik. Gimana ya? Ikut atau enggak ya? Jangan tanya kepada tetangga. Jangan tanya kepada orang lain. Jangan tanya kepada dukun apalagi. Tapi kita mau tanya kepada Tuhan. Percaya Tuhan akan jawab? Amin. Lewat caranya yang ajaib Tuhan pasti akan menjawab. Dan kita tahu, oh ternyata sama Tuhan boleh. Oh ternyata sama Tuhan gak boleh. Ya, seperti itu. Tanya pada pemimpin boleh untuk mendoakan. Ya, jadi ada bahaya-bahaya yang kita harus perhatikan kalau kita adalah Kristen domba.